Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat hingga pada hari ini kita sama-sama masih bisa berkumpul untuk hadir dan menikmati segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya selawat beriring salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita yang mengucapkan selawat mendapat rahmat, mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati di sini Ayahanda Ketua PW Al-Wasliyah Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara beserta jajarannya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati juga ialah seluruh warga Al-Wasliyah beserta organisasi bagian dan jajarannya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Di sini kita telah kedatangan narasumber dari lembaga Amil Zakat Wasliyah Beramal atau yang biasa disingkat LASWASOL dengan Abang Da Ahmad Riansa ME dan juga Abang Da Adam. Perlu diketahui bahwa lembaga Amil Zakat LASWASOL ini adalah lembaga yang telah berdiri sejak November 2020. Namun saat ini kita berbenah melakukan perbaikan-perbaikan seiring dengan berkembangnya zaman, dan untuk itu mari sama-sama kita perdengarkan arahan ataupun program-program yang akan disampaikan oleh LASWASOL demi kemajuan dari lembaga Amil Zakat ini. Untuk itu kepada Abang Da Riansah Parinduri, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ketua PW Al-Wasliyah Ayahanda Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara. Yang saya hormati seluruh warga Wasliyah yang diundang untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini guna memperkenalkan LASWASOL. Yang saya hormati seluruh organ bagian juga sebagai undangan. Mudah-mudahan perkenalan ini menjadi langkah awal kita lebih baik setelah kita terus berbenah. Mulai dari November 2020 sudah didirikannya lembaga Amil Zakat Wasliyah Beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai pijakan kita, sebagai pedoman kita dalam pergerakan wasliyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Tentunya ayat ini, surah As-Saff ini menjadi dasar pergerakan kita dalam Wasliyah Beramal sebagai kegiatan LASWASOL. Mudah-mudahan dengan mengikuti orang tua kita sebagai pendiri Wasliyah dalam mewujudkan surah As-Saff ini berbentuk dari pengorbanan kita, mulai dari harta kita, jiwa kita, dan juga pergerakan kita bersama, sehingga harapan besar kita adalah terkumpullah seluruh gotong royong Wasliyah sehingga membuat Wasliyah lebih maju dan terus maju seperti mana perjuangan-perjuangan kita bersama. Di sini izinkan kami memperkenalkan 3 orang di depan di layar studio AW, bahwasannya kita merupakan amil yang siap ready untuk berjuang atas nama LASWASOL. Kita akan membuat inovasi-inovasi yang ada, dan tentunya sami'na wa ta'na dalam pergerakan pimpinan wilayah Wasliyah Sumatera Utara. Saudara, kita telah membuat langkah awal dengan membuat nomor rekening dari Bank Wasliyah, yang tentunya ini perlu kita angkat juga sebagai langkah kita. Kita sudah punya 3 nomor rekening. Yang pertama adalah nomor rekening zakat khusus agar akuntabel,
kemudian kita punya nomor rekening sedekah dan infak khusus agar tidak tercampur dengan zakat, dan kita juga punya nomor rekening kemanusiaan khusus agar nanti kita bisa membantu mungkin warga-warga yang tertimpa bencana ataupun musibah di mana-mana. Mudah-mudahan Wasliyah tetap terus eksis sebagaimana biasanya kita lakukan dan lebih cepat lagi. Tentunya ada hal yang baru ingin kita tawarkan kepada masyarakat Indonesia, Sumatera Utara, dan tentunya warga Wasliyah adalah bentuk digitalisasi yang penting, sehingga kita terkoneksi dengan digital. Nantinya saudara-saudara bisa membuka wasliyah.id, dan tentunya di situ ada salah satu fitur yaitu laswasol. Kita bisa memberikan zakat, infak, sodako, dan terus berbenah juga, akan terus diperbaharui juga. Ada hal yang memudahkan kita dari alwasliyah.id. Bagaimana Bapak Ibu, ayahanda, ibunda kami, saudara-saudara, abangda, adinda semua ingin memberikan bantuan sedekah, infak, zakat, wakaf, dan lain sebagainya bisa terkoneksi mudah dengan wasliyah.id. Insya Allah ini memang langkah yang harus dilakukan karena zamannya adalah generasi Z yang mana kita memang harus menggunakan digitalisasi dalam pergerakan dan perbuatan. Kami juga Laswasol terus belajar dengan banyak lembaga amil zakat yang ada di Indonesia. Terkhusus kita terus berbenah dan terus bertanya dan terus bertanya apa yang penting harus dilakukan untuk wasliyah. Ya, dan kita nantinya akan fokus kepada pengembangan wasliyah yang ada, baik berupa sekolah-sekolah yang sudah kita bangun lama dan baik-baik, cantik-cantik, kita akan perbarui lagi yang masih belum tersentuh. Kemudian kita juga akan mengembangkan pergerakan-pergerakan kemanusiaan seperti bencana alam lebih cepat kita tangani, kemudian kita bisa membantu warga yang tertimpa konflik, misalnya katakanlah Palestina, harus lebih cepat lagi. Dan kita membantu mu'alaf yang bersandar kepada wasliyah, ingin memperkuat imannya, dan kita siap ada di sampingnya. Terkhusus zakat produktif ingin kita kembangkan, bagaimana membuat seorang muzaki yang hanya bisa menerima zakat, kita berikan bantuan dalam bentuk unit usaha, sehingga besoknya dia tidak lagi hanya menjadi penerima zakat, tapi menjadi seorang pemberi zakat. Mudah-mudahan bisa dibantu oleh ayahanda ibunda. Dengan kerendahan hati kami meminta untuk terus dibantu, diperhatikan, dan bermanfaat bagi kita semua. Nanti kita dengarkan sambutan arahan bimbingan dari ayahanda Dr. Haji Dede Iskandar Batubara. Mudah-mudahan pemberitahuan yang baru ini, yang hebat ini, bisa berdampak baik untuk wasliyah dan warganya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Pada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bangda Mariansyah Farinduri ME yang telah memaparkan, telah menyampaikan beberapa program yang akan dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Wasliyah Beramal atau yang biasa disebut Laswasol. Harapannya memang semoga dengan adanya lembaga ini semakin banyak manfaat, semakin menebar manfaat di seluruh muka bumi, khususnya di wilayah Sumatera Utara, agar sama-sama kita dapat berlomba-lomba dalam kebaikan menuju surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan terhubung dengan Ketua AW, Ketua PW, Ayahanda Dede Iskandar Batubara, yang akan terhubung bersama kita, yang akan menyampaikan arahan dan bimbingannya kepada Lembaga Amil Zakat Wasliyah Beramal. Kepada halo Ayahanda Ustaz. Ya, baik. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Yang saya hormati Bapak, para ustaz dan tuan sekalian, terutama pengurus Lembaga Amil Zakat Wasliyah Beramal, para pemirsa AW Sumur Channel dimanapun berada, karena kegiatan kita ini juga disiarkan secara langsung di YouTube dan Facebook AW Sumur Channel.
Secara Zoom juga saya lihat hadir secara khusus ada Sekretaris dan Bendahara PB Al-Wasliyah Kota Tanjung Balai, ada Bendahara PB Al-Wasliyah Kota Medan, Ustaz Farul Razi, fotonya bagus, backgroundnya keren, fokusnya mantap. Ada juga saya lihat Ketua Al-Wasliyah Padang Lawas Utara, Ustaz Haji Andi Harahap. Ada juga Sekretaris Al-Wasliyah Labuhan Batu, Ustaz Sahrul. Ada juga Ketua Al-Wasliyah Simalungun, Ustaz Amri Syam. Ada Dr. Nurwin dan yang lain-lain. Maaf tidak semuanya tampak di layar, semuanya yang berbahagia. Pertama saya kira terima kasih atas atensi kita berhadir memenuhi undangan yang disampaikan via WhatsApp grup. Pagi tadi saya beberapa waktu yang lalu mendapati laporan dari Laswasol kita setelah sesungguhnya di tanggal 26 November 2020 yang lalu Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sudah mengeluarkan surat izin operasional bernomor 517 kepada Lembaga Amil Zakat Al-Wasliyah Beramal kita. Artinya secara hukum posisi Laswasol adalah lembaga yang resmi boleh beroperasi mengumpulkan zakat, infak, dan sodako di wilayah teritorial Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan SK yang diterbitkan. Atas dasar laporan yang disampaikan oleh adik-adik dari Lembaga Amil Zakat bahwa penting untuk kemudian memberikan informasi secara lebih luas kepada seluruh jaringan Al-Wasliyah dimanapun berada, terutama di Sumatera Utara, bahwa Laswasol kita setelah 1 tahun kita mendapatkan SK kepengurusan, maksud saya kurang lebih 1 tahun, maka penting untuk kemudian kita segera melakukan langkah-langkah yang lebih konkret, yang lebih terukur, lebih tertata dan rapi, karena ini menyangkut soal pengumpulan uang, pengumpulan zakat, infak, dan sodako dari banyak pihak. Tentu tidak hanya terbatas dari kalangan di internal Al-Wasliyah saja, karena bisa dipastikan Laswasol ini akan membuka diri dan membuka kesempatan kepada siapapun, pihak manapun yang ingin menunaikan dan membayarkan zakatnya kepada lewat Lembaga Amil Zakat Al-Wasliyah Beramal PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Bapak-bapak dan para hadirin yang berbahagia, saya kira meskipun tidak hadir lewat Zoom secara keseluruhan, tapi di Facebook dan di YouTube saya lihat cukup banyak para pengurus yang hadir untuk mempersaksikan kegiatan ini. Intinya bahwa saya kira apa yang sudah kita rencanakan sebagai salah satu program akselerasi kita menjadikan Wasliyah sebagai benar-benar organisasi yang konsen pada bidang sosial, pada bidang dakwah, pada bidang pendidikan, ini betul-betul kita bisa segera jalankan semaksimal mungkin. Karenanya lah keberadaan Lembaga Amil Zakat Al-Wasliyah Beramal ini, kita berharap kemudian ke depan itu bisa menjadi salah satu solusi untuk berbagai persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang ada di tengah-tengah warga dan masyarakat kita. Ada beberapa program kemarin yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari Laswasol kepada kita, apa yang akan segera mereka lakukan pada bulan-bulan di awal Agustus dan September ini. Kita berharap bahwa semua program yang sudah mengarah kepada digitalisasi ini bisa dimaksimalkan dengan sebaik mungkin, terintegrasi dengan berbagai potensi yang ada, karena sesungguhnya memang keberadaan lembaga amil zakat seperti kita itu tidak hanya sekedar untuk bisa mengumpulkan saja, tapi kita juga bisa berharap sekaligus ini menjadi tempat di mana orang bisa berinteraksi dan bertanya. Artinya pada waktunya nanti Laswasol juga harus mempersiapkan diri untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang punya kompetensi, mampu memberikan pemahaman sekaligus menjawab berbagai persoalan dan
hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta di tengah-tengah masyarakat kita. Karena tentu saja hal-hal ini akan semakin dibutuhkan hari ini. Akses-akses kemudahan itu harus kita kedepankan, karena prinsipnya kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada para muzaki kita, untuk mereka kemudian bisa lebih lebih mudah menjangkau kita. Kalau tidak bisa berinteraksi secara langsung, tentu media-media sosial, media digital itu harus kemudian bisa terkoneksi. Dan saya senang bahwa Laswasol ini kemarin itu sudah diintegrasikan dengan website Al-Wasliyah Sumatera Utara. Artinya bahwa kalaupun ada hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan para para pihak, para muzaki terkait dengan tata cara pembayaran zakat, kemudian saluran dan lain sebagainya, itu bisa dilaporkan secara terbuka oleh website kita, kapanpun bisa diakses oleh siapapun. Saya berharap ke depan juga nanti misalkan transparansi dan keterbukaan serta akuntabilitas itu menjadi sesuatu yang mutlak harus kita jalankan. Dari mana sumber pembiayaan, kemudian kemana disalurkan, ini juga harus bisa kita pertanggungjawabkan. Tentu ada target-target yang sudah disusun dalam 1 tahun, dan itu saya kira harus dimaksimalkan dengan memperbanyak tenaga volunteer kita yang amanah, yang bisa dimintai kesediaan dan tanggung jawabnya untuk membantu memperlancar agenda-agenda kerja yang sudah disusun oleh Lembaga Amil Zakat Wasol ini. Saya kira kesempatan hari ini sangat baik sekali di tanggal 6 Muharram, di tanggal 16 Agustus. Saya hari ini sedang bergembira sekali saya kira, karena hari ini kemudian kita bisa meresmikan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Laswasol untuk bisa menghimpun, kemudian menyalurkan dana-dana zakat, infak, dan sodako dari masyarakat kita untuk kepentingan-kepentingan yang lebih maslahat bagi umat. Saya kira itu, barangkali kesempatan ini juga, karena tentu hadir di sini beberapa ketua PD, kemudian ada juga para pengurus Al-Wasliyah. Saya kira boleh dibuka ruang dan kesempatan bagi yang berhadir lewat Zoom untuk berdiskusi dan bertanya beberapa hal kepada pengelola kita, kepada Direktur Laswasol kita, Dinda Riansah, terkait dengan rencana-rencana apa yang akan dikerjakan. Kemudian tentu saja, saya kira pengurus daerah di Sumatera Utara yang lain juga ke depan harus kita berikan kesempatan dan edukasi juga, agar mereka juga bisa membuka di daerah-daerah masing-masing. Ada 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Saya kira beberapa daerah-daerah potensial kita itu sepertinya mutlak harus kita buka nanti cabang-cabangnya di sana, tapi tetap karena ini berkaitan dengan soal penghimpunan dana, harus tetap terintegrasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena tentu tidak bisa kita hindari keberadaan organisasi kita di setiap daerah. Itu adalah bukti bahwa kita hadir di tengah-tengah masyarakat, sekaligus juga Laswasolnya juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya kira dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian berharap ridho dan pertolongannya, program baru Laswasol di tahun 2021 ini secara resmi kita akan mulai operasionalnya, dan kepada Laswasol silakan menjalankan ini. Seraya itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan atas nama Ketua Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara, mewakili para pengurus. Tentu juga ada Dewan Syariah, ada Dewan Pengawas yang tentu akan sangat banyak nanti mendampingi teman-teman dari Laswasol dalam melaksanakan program-programnya. Saya kira baik sekali ini karena memang waktu kita juga cukup ada tersedia. Mungkin Dinda Rian, kita bolehlah membuka ruang diskusi kepada teman-teman pengurus yang hadir untuk bisa bertanya beberapa hal. Saya kira itu, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron. Bersyukur ayahanda telah sama-sama kita perdengarkan membuka program-program yang akan dilaksanakan oleh Laswasol untuk kedepannya.
Selanjutnya kita sama-sama membuka ruang diskusi kepada pengurus daerah Wasliyah dimanapun berada, khususnya di Sumatera Utara, untuk sama-sama berdiskusi terkait dengan bagaimana sih langkah atau kebijakan, apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan, tantangan yang harus dilakukan demi sama-sama menyongsong bangkitnya lembaga Al-Wasliyah, khususnya lembaga Amil Zakat Laswasol untuk kedepannya. Kepada ayahanda yang mungkin ingin bertanya terkait dengan Laswasol, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah yang hadir pada hari ini, seluruh unsur pimpinan daerah, para pengurus pimpinan daerah yang hadir, izin bertanya. Saya dari PD Al-Wasliyah Kota Medan. Mohon maaf saya tidak menggunakan kopiah karena sedang makan siang di luar. Mohon maaf. Terima kasih atas undangan melalui Zoom meeting ini yang telah disampaikan. Kami dari PD Al-Wasliyah Kota Medan pada dasarnya mendukung, apalagi kalau memang PD Al-Wasliyah Medan bisa dilibatkan dalam segi penghimpun dan juga sebagai penyalur, ya, yang mana kita tahu pimpinan wilayah sendiri itu berada di Kota Medan. Saya yakin segmentasi ke depan pasti akan bisa bersama dengan Medan, karena kita yang ada beberapa data memang sebenarnya yang sudah kita miliki, kemana target dan sasaran-sasaran kalau memang ada lembaga amil zakat yang dihimpun oleh Al-Wasliyah. Artinya pimpinan daerah Al-Wasliyah Kota Medan bersedia sebagai penghimpun dan penyalur untuk mendukung program kerja Laswasol ke depan. Dan juga kita, saya rasa seringlah nanti berdiskusi ya bagi pengurus Laswasol yang ada di pimpinan wilayah agar program-programnya bisa kita sinergikan. Karena di Kota Medan sendiri pun ada sudah merangkai beberapa program dan pendataan mana-mana sasaran yang akan dapat kita salurkan dan lokasi-lokasi yang kita bisa berikan untuk penghimpunan dana Laswasol. Mungkin dari saya, kami dari Kota Medan itu saja. Terima kasih sekali lagi atas undangannya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja mungkin Abang Da untuk menjawab tanggapan mungkin atau masukan dari Ayahanda. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ayahanda Rozi dari PD Al-Wasliyah Medan selaku sekretaris. Kita perlu respon ini secara baik ya, karena memang domisili Sumatera Utara itu besar di Medan dan lokasi penghimpunan terbesar mungkin Medan. Jadi memang apa yang disampaikan juga dari Ayahanda Ketua PW Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, kita sangat butuh sinergitas daripada pengurus daerah yang ada, baik itu Medan dan seluruh kabupaten kota. Sehingga ini nanti kita memang harus banyak diskusi, karena tugas Amil adalah rajin-rajin datang, mendatangi, menjumpai calon pembayar zakat, yang mana kita tahu potensi Amil zakat dilihat dari
warga Wasliyah sendiri begitu besar, sehingga sayang sekali kalau tidak diketuk pintu ditanyakan bagaimana apakah ayahanda sekalian atau ibunda sekalian sudah mengeluarkan zakatnya di tempat lain. Kalau belum, ya di sini. Dan kita harapannya bisa menghimpun banyak dari warga-warga Wasliyah yang ada, sehingga nanti kita juga bisa banyak salurkan kepada seluruh warga Wasliyah. Kita juga punya sedikit mengenalkan Dewan Syariah yang akan mendampingi menjaga kita dan mengawasi kita dari penanggung jawab tentunya Ketua PW Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara. Kemudian ada Dewan Syariah yang kita minta, penanggung jawab satu lagi ayahanda sekretaris selain Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, yaitu ayahanda Alim Nur Nasution. Kemudian di Dewan Syariah kita diawasi oleh Dr. Haji Hasan Matsum MAG dan juga Dr. Haji Milhan Yusuf MA. Kemudian dalam bidang pengawasan, Dewan Pengawas kita diketuai oleh Haji Muhammad Hidayat Batubara SE dan dua anggota, yaitu yang pertama Alvin Karim SHI dan Dr. Fitri Rafianti. Juga kita ada Dewan Pengurus, Badan Pengurus, serta nanti kita memiliki pelaksana. Pelaksana itu bisa bekerja sama dengan volunteer-volunteer yang ada. Kita coba nanti bentuk dari seluruh bagian-bagian yang bisa kita ajak kerjasama. Tentunya tidak ada yang bisa berjalan tanpa kerjasama. Izin Ayahanda Rozi, mudah-mudahan bisa menjawab dan terus bisa belajar dengan ayahanda nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Abang Daryansah Perenduri yang telah sama-sama menjawab tanggapan dari ayahanda Rozi terkait dengan gimana pergerakan data ataupun calon-calon pembayar zakat Islam kepada Laswasol nantinya gitu. Kemudian untuk ayahanda-ayahanda mungkin yang ingin bertanya ataupun berdiskusi bersama kita Laswasol, dipersilahkan ayahanda, karena waktu kita juga masih cukup untuk berdiskusi. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk ayahanda bertanya. Paluta, dipersilahkan ayahanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda Ketua PW yang kami hormati dan insyaallah selalu kami doakan agar Allah memberi kesehatan dan tetap semangat membimbing kami semua di daerah-daerah ini. Terus juga kepada moderator saya ucapkan terima kasih atas kesempatan. Pertama-tama kami ucapkan selamat dan sukses kepada Las Al-Wasol yang sudah hari ini di launching. Buat kami langkah ini sudah 90% berjalan. Artinya ide itu sudah dilakukan. Nah, tinggal bagaimana ke depan menjalankan ini. Kita semua bergandengan tangan mensukseskan program ini agar betul sesuai dengan apa yang kita harapkan dan niatkan. Kami tentu saja dari Paluta yang al-wasliyahnya insyaallah ke depan akan besar, siap mendukung program ini dengan baik, dan kami yakin bahwa program ini bisa kita sama-sama jalankan. Kita semua punya kemauan dan semangat yang besar. Tidak bermaksud menggurui kepada para pengurus. Soal zakat ini dua saja orang melihat. Pertama tentang keistiqomahan, betul nggak sabar, betul nggak sungguh-sungguh pengurus menjalankan, gitu ya. Jangan 1-2 hari hilang, 1-2 hari hilang. Bagaimana konsistensi dan sustainabilitas gitu dalam merancangkan program dan mengeksekusi program. Itu yang akan menjadi daya dobrak yang paling besar dalam program LAS ini. Yang kedua tentu saja keamanahan. Keamanahan zaman sekarang itu tidak soal pemisahan rekening. Rekening A untuk A, rekening B untuk B, tidak. Kadang-kadang di zaman milenial ini saya lihat banyak program-program amal LAS itu ketika di awal dinampakkan. Misalnya zakat bulan ini untuk bangun apa? Orang lihat di depan. Misalnya bangun gedung, bangun
gedung sekolah, orang lihat. Rata-rata habitnya apa kebiasaan zaman sekarang itu begitu. Yang ketiga tentu saja pentingnya kreativitas dan inisiatif inovasi. Nah, di zaman saat ini kita sudah punya Al-Waslia ID misalnya, apalagi yang perlu dikembangkan yang non konvensional terkait dengan penggunaan misalnya dunia internet dan sebagainya. Tapi yang pasti misalnya Paluta, ya kan? Kami mungkin di Paluta itu warga sekitar 100 sampai 100 yang aktif sampai dengan 1000 orang misalnya. Kita buat aja misalnya 1000 sampai 10.000. Berarti ada potensi 10 juta sampai 1 juta sampai 10 juta zakat misalnya, dari Padang Lasotar. Dan itu insya Allah sama-sama kita dorong. Jadi tidak berpikir yang besar. Dari Paluta kami janjikan setiap bulan 1 miliar gitu, tidak. Dari potensi yang ada saja, bagaimana merunut membreakdown potensi kita yang saat ini yang real, kita tunjukkan dan dikelola oleh LAS demi kepentingan kita, apa yang prioritas kepentingan kita. Jadi maksudnya jangan terlalu mengambang gitu, walaupun ide-idenya banyak. Ini saran aja, maksudnya masukan tidak maksud menggurui. Sehingga saat ini orang lebih suka kita bantu A nih, kita bangun A nih, ya kan? Kita zakatnya sama-sama bulan ini A untuk A, bulan depan kita misalnya B, bulan depan kita fokus ngejar uang zakat untuk B misalnya. Nah, mungkin itu apa yang kita lihat dalam keberhasilan lembaga-lembaga pengumpulan dana yang berbasis Islam misalnya yang sudah ada ACT dan sebagainya, itu biasanya mereka cenderung pada apa yang mau dibuat sehingga para pemberi zakat lebih ringan tangan. Nah, itu saja mungkin masukan dari kami. Insya Allah kami dari Paluta siap mendukung, tidak hanya mendukung, termasuk bekerja keras bersama agar LAS Al-Waslia ini betul-betul bisa kita berdayakan, bisa besar, dan insya Allah terbesar minimal di Sumatera Utara. Itu dari kami, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda Andi Harahap dari pengurus daerah Paluta yang sangat luar biasa saya kira masukannya kepada kita LAS Wasol terkait dengan poin-poin yang saya catat, konsistensi, terus dengan amanah, kreativitas dan inovasi, kemudian pemanfaatan potensi yang ada di daerah khususnya di Paluta gitu. Nah, mungkin Abang Daryansah bisa menanggapi terkait dengan arahan ataupun masukan yang disampaikan oleh Ayahanda. Terima kasih. Ya, terima kasih Fawaz. Salam hormat Ayahanda Haji Andi Harahap selaku Ketua PD Al-Jam'iyatul Wasliyah di Paluta. Ini menjadi catatan penting bagi kita Ayahanda, tetap terus pantau kita dan bekerja sama kita, dan catatan-catatan ini nanti menjadi bagian dari pergerakan kita. Saya sangat menyetujui apa yang menjadi pesan dari Ayahanda, bahwasannya kita harus jemput bola, kita harus lihat apa tujuan kita, lalu kita bisa himpun sehingga simpati daripada masyarakat dan warga Wasliyah lebih besar. Dan itu juga menjadi pesan penting dari Ayahanda Ketua PW kita, bahwasannya kita harus lihat apa yang harus dibenahi, lalu kita benahi. Apa yang harus kita perbaiki, lalu kita perbaiki. Insya Allah dengan kerjasama kita semua dapat berjalan dengan baik, mudah-mudahan, dan ini kita jalankan dengan seamanah-amanahnya dan dengan terus belajar kepada ayahanda ibunda sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Abang Darian yang telah memaparkan tanggapan dari Ayahanda Haji Andi Harahap. Kemudian untuk satu Ayahanda yang mungkin ingin bertanya ataupun memberikan masukan bimbingannya untuk kita dari LAS Wasol, waktu di tempat saya persilahkan. Jin. Ya, Ayahanda. Coba dal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jin, saya dari PD Al-Wasliyah Simalungun. Ini sangat mengapresiasi atas
adanya lembaga amil zakat al-wasol. Walaupun tergolong muda dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, tapi kita punya keyakinan bahwa kita bisa, karena memang potensi-potensi yang ada sebelum ini hampir rata oleh Sumatera Utara itu adalah orang-orang asliyah. Ya. Oleh karena itu beberapa hal penting. Yang pertama, sebagaimana arahan dari Ayahanda Ketua Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara tadi menyampaikan bahwa bagaimana Las Al-Wasol ini sampai keberadaannya di daerah masing-masing yang dianggap mampu dan berkompeten untuk pengumpulan zakat, dan sangat tertarik sekali dengan adanya digitalisasi zakat ini, sehingga kita satu pintu. Walaupun yang mengumpulkan Sedarsaran, walaupun yang mengumpulkan adalah dari Simalungun misalnya, tapi tercatat satu pintu di Sumatera Utara. Karena bisa kemungkinan orang yang berzakat itu punya niat dia ingin berzakat di Simalungun, atau dia berzakat silahkan kemana saja asalkan sesuai dengan At-Taubah ayat 60 berzakat tersebut. Karena dari sini saya melihat bahwa zakat itu kan ada dua. Walaupun sampai hari ini kita kebanyakan umat Islam masih melaksanakan satu zakat, yaitu zakat fitrah. Iya. Walaupun zakat fitrah ini punya potensi yang sangat besar juga, karena kita punya sekolah yang banyak, tentu punya siswa-siswi yang banyak. Tidak kita wajibkanlah seluruh keluarga untuk berzakat. Misal, setiap siswa yang belajar saja pun zakat fitrahnya ke kita, itu sudah mempunyai potensi yang sangat besar. Itu satu hal. Yang kedua, kedepannya dengan adanya para ustadz-ustadz kita, dewan pengawas dan sebagainya, kita bisa memberikan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan baik yang besar maupun yang kecil untuk membantu mereka dalam penyaluran zakat. Kita tahu bahwa mereka sekarang ini sudah menyalurkan zakatnya dengan versinya masing-masing. Dengan adanya pendampingan dari kita, sebagaimana disampaikan pimpinan tadi, kita sampaikan tujuan kita dan sasaran kita. Mudah-mudahan mereka akan tertarik untuk dapat menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat Al-Wasliyah. Kemudian pelatihan-pelatihan ini sangat penting juga bagi tim-tim kita nanti, baik di provinsi maupun di daerah, sehingga satu persepsi kita sebagaimana saudara-saudara kita yang sudah lalu. Kami pikir ini beberapa yang dapat kami sampaikan. Apresiasi kami yang setinggi-tingginya kiranya melalui lembaga amil zakat Al-Wasol ini dapat kita menarik orang-orang yang selama ini ragu untuk menyalurkan melalui lembaga amil zakat, sehingga dia menyalurkan potensi zakatnya sendiri-sendiri, sehingga dapat terkumpul di lembaga amil zakat Al-Wasol. Kami pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ayahanda dari pengurus daerah Simalungun, Ayahanda Amir Syam yang telah mungkin memberikan kita masukan yang sangat luar biasa, saya kira, untuk sama-sama kita berbenah, belajar untuk perbaikan dan kemajuan dari lembaga amil zakat Wasliyah Beramal atau yang biasa disebut dengan Las Wasol. Kemudian Abang Daryansah mungkin memberikan sedikit tanggapannya terkait apa yang telah disampaikan oleh Ayahanda Amir Syam. Ya, terima kasih kami ucapkan tentunya kepada Ayahanda Ketua PD Al-Wasliyah Simalungun yang telah memberikan banyak masukan. Semua masukannya kita catat menjadi catatan bagi kita dalam pergerakan Las Wasol, lembaga amil zakat Al-Wasliyah Beramal tentunya. Dan kita perlu juga sampaikan sedikit kepada seluruh undangan yang hadir yang kami hormati Ayahanda sekalian, bahwa nanti kita akan terus berbenah di digitalisasi. Kan kita sudah buat alwasliyah.id, mudah-mudahan yang belum registrasi warga wasliyah yang lain yang ada di daerah maupun
di Sumatera Utara tentunya untuk segera mengisi registrasi keanggotaan sebagai warga Al-Jam'iyatul Wasliyah, dan mudah-mudahan ini membantu kita dalam jembatan untuk bisa mengingatkan 2,5%-nya ketika kita sudah sampai pada standar untuk membayar zakat tentunya. Dan pergerakan-pergerakan nanti juga dalam infak sodakoh itu baik sekali kita lakukan seperti saran ayahanda tadi, bahwa masing-masing daerah bisa saja kita buat gerakan 1000 per hari untuk sedekahnya. Tentunya ini menjadi gerakan besar jika dikalikan potensi jumlah warga Wasliyah. Dan yang pasti insya Allah dengan kebersamaan kita, kerjasama kita antara semua lini, kita harus transparan dalam penghimpunan dan pemberitahuan penyaluran zakat ini. Kita banyak meniru lembaga-lembaga amil zakat yang lain di luar sana dalam pergerakan baiknya dan memberikan inovasi dengan cara kita Al-Jam'iyatul Wasliyah tentunya. Dan betul kata ayahanda, di mana-mana tadi yang menggerakkan lembaga amil zakat ini banyak sekali warga Wasliyah. Dan ini menjadi yang saya iakan karena saya sendiri diamanahkan oleh Ketua PW Ayahanda Dedi Iskandar Batubara, dulunya sering sekali mengikut sertakan diri sebagai konsultan lembaga-lembaga zakat yang ada di Sumatera Utara. Mohon izin, tetap kita berjuang bersama. Kami memohon saran terus tidak terputus dari ayahanda sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Daryansah yang telah menjawab apa yang telah disampaikan oleh ayahanda Amir Sam. Kita sudah berada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ayahanda dari pengurus daerah maupun pengurus wilayah dimanapun berada, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas masukannya, atas mungkin ada lagi. Silakan. Baik, terima kasih ayahanda. Mungkin saya persilakan kepada ayahanda mungkin untuk menyampaikan sedikit sepatah dua kata yang terkait dengan las wasol. Dipersilakan ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Nurwin Sutanjung, pengurus Wasliyah Sumatera Utara periode 2020-2025. Sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat kita dukung dan sangat kita apresiasi. Kenapa kita bilang selama ini memang zakat, infak dan sedekah di Al-Jam'iyatul Wasliyah belum ada yang mengkoordinirnya, terutama di kalangan kita seluruh Al-Jam'iyatul Wasliyah Sumatera Utara khususnya dan seluruh Al-Wasliyah yang ada di berbagai daerah. Yang pertama, saya ingin memberikan saran bahwasanya pertama, ini adalah kegiatannya Sumatera Utara, tapi kegiatan ini bisa diulang-ulang terus, jangan bosan-bosan. Kenapa? Karena audiens pada hari ini adalah hanya berjumlah 17-18 orang. Jadi belumlah menyebar ke seluruh pelosok Sumatera Utara, apalagi kita bilang kita mau membumingkan ini ke Sumatera Utara. Itu yang pertama. Kenapa? Kalau bisa nanti sarannya per daerah, misalnya daerah Medan, tanggal bulan ini misalnya Medan, Binjai, sama Langkat digabung aja, biar audiensinya banyak, biar masyarakat ataupun warga Al-Wasliyah lainnya tahu bahwasanya kita sudah punya amil zakat yang bernama Al-Wasolnya, biar nanti kepada warga Al-Wasliyah yang sudah berhak ataupun sudah wajib untuk memberikan zakatnya bisa disalurkan ke Al-Jam'iyatul Wasliyah khususnya ataupun kepada Al-Wasol ini yang kita sampaikan ini. Yang kedua, coba kita kita tarik dulu ataupun kita pilah-pilah dulu mana yang kita dahulukan. Al-Jam'iyatul Wasliyah banyak perguruan tingginya, banyak dosen-dosennya ataupun banyak guru-gurunya, banyak semua staf pengajarnya, tapi kalau bisa yang sudah jatuh sudah jatuh wajibnya, karena kita bilang saya nggak tahu berapa sekarang per bulannya jatuh, kita bilang untuk zakat kita penghasilan ya,
apakah sekitar 2.500.000 atau 3 juta per bulan itu sudah jatuh. Yang jelas nanti kita bisa hitung bahwasanya ini sudah jatuh, jadi kita bisa minta izin kepada pimpinan daripada perguruan tinggi atau pimpinan kepada kepala sekolah untuk meminta zakatnya disalurkan kepada Al-Jamiatul Wasliyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita berharap juga kepada seluruh volunteer-volunteernya nanti, bagaimana cara membuat ini jangan seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Luta, seperti yang dikatakan oleh pengurus daerah Simalungun. Jangan hanya 1 tahun ini kita aktif, nanti lama-lama akhirnya tidak selesai atau tidak diteruskan. Takutnya seperti itu. Jadi coba kita buat formula bagaimana volunteer ini, ataupun kita bilang caranya biar semua yang kita harapkan dapat memberikan zakat amil sedekahnya ke Al-Jamiatul Wasliyah bisa disalurkan ke lembaga Al-Wasol yang sudah kita punya ini. Jadi kita berharap formula itu akan disampaikan kembali terutama kepada seluruh pengurus-pengurus daerah yang ada di Sumatera Utara ini, harus disampaikan terus-menerus. Jangan kita bosan-bosan, biar seluruh warga Al-Wasliyah ini tahu, baik di perguruan sekolah, baik di perguruan tinggi, baik di masyarakatnya, baik juga di umum-umumnya yang lain, kan gitu. Jadi kita berharap ini sebagai masukan, teruslah kita buat ini sebagai gebrakan-gebrakannya, atau kita buat kita familiarkan Al-Wasol ini kepada warga Al-Wasliyah khususnya. Nanti sudah besar dia ini baru kita kembangkan dia ke keluar. Karena kalau kita sendiri tidak ikut serta dalam membesarkan Al-Wasol ini, bagaimana nantinya orang lain akan melihat kalau kita gini banyaknya warga Al-Wasliyah yang ada di Sumatera Utara tidak memberikan zakatnya. Kurang-kurangnya misalnya yang dari dulu dia tetap memberikan beberapa tempat mungkin 10% dari zakatnya dia sisihkan untuk Al-Wasol. Tak mungkin penuh, bisa 10% atau 20% atau 30%. Saya rasa zakat yang dia sampaikan mungkin tidak sepenuhnya, tapi ada tetangga-tetangga yang bisa diberikannya, akan tidak dia hilangkan, tapi sebagian bisa diberikannya kepada Al-Wasol ini sendiri. Saya rasa ini aja yang dapat saya sampaikan, dan sebagai saran sebelumnya mohon maaf kalau mungkin kurang berkenan perkataan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda Dr. Haji Nurwin Yasid yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat luar biasa. Di sini saya mencatat ada beberapa mungkin arahan yang disampaikan. Yang pertama, kegiatan harus berkelanjutan, tentu menjadi pembelajaran kita dari masa sebelumnya agar kegiatan ini atau lembaga ini berkelanjutan. Kemudian sosialisasi yang menyeluruh kepada warga Al-Wasliyah. Kemudian dosen yang mungkin bisa kita manfaatkan dana zakatnya yang sudah mencapai nisabnya. Kemudian 1 tahun ini semoga akan berlanjut sampai tahun-tahun yang akan datang, hingga nanti kita dapat membesarkan LAS ini sampai ke seluruh daerah di Indonesia. Mungkin langsung saja kepada Abang Dar Riansa untuk menyampaikan tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh Ayahanda Nurwin Yasid. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Ayahanda Dr. Nurwin Yasid Tanjung atas segala banyak macam masukan yang baik bagi kami. Saya pikir ini positif sekali karena kami butuh sekali hal ini, saran daripada ayahanda-ayahanda sekalian. Dan yang menarik tadi saya petik adalah bahwasannya kita harus melakukan sosialisasi yang berkelanjutan di antara daerah-daerah yang ada. Mungkin dikhususkan Medan untuk di minggu ini, minggu depan untuk kabupaten kota lain. Saya pikir nanti akan kita rumuskan, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dan kita bisa ambil kesempatan penting bahwasannya virtual ini mempermudah kita untuk ketuk pintu dari satu rumah ke rumah ayahanda, ibunda, dan warga Wasliyah yang ada. Itu saja dari kita.
saya kembalikan kepada Fawas, silakan. Terima kasih Abang Daryansah. Mungkin selanjutnya satu penanya terakhir kepada Ayahanda yang berkenan untuk bertanya ataupun memberikan masukannya kepada kita untuk sama-sama kita berbenah dan belajar di Las Wasol. Kepada Ayahanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Tidak ada, udah tutup. Baik, berhubung waktu kita juga sudah cukup. Terima kasih kepada ayahanda semua yang telah memberikan masukan, telah memberikan saran yang sangat luar biasa untuk kami sama-sama belajar. Di sini kami dari Las Wasol memulai start dari nol. Jadi harapannya masukan, bimbingan dan arahan selalu kami harapkan dari ayahanda untuk sama-sama kita berbenah menuju Las Wasol yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada sesi terakhir, sesi doa yang sama-sama akan dipandu oleh Abang Da Adam. Kepada Abang Da Adam, waktu dan tempat dipersilahkan. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami' ahwali wal afat wa taqdir lana biha jami' al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna bi asqal ghayat min jami' khatifil hayati wa ba'dal mamat innaka samil qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salamatan fid dinina wa afiyatan fi jasadina wa ajran fi ilmina wa barakatan fi rizqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya. Alhamdulillah, doa telah dipanjatkan dari Abang Da Adam. Semoga ini menjadi awal langkah yang baik untuk kita memulai segala perbaikan yang ada pada lembaga Amil Zakat Wasol untuk kedepannya. Terima kasih untuk semua yang telah meluangkan waktu untuk ayahanda menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya dalam bekerja. Terima kasih arahan, bimbingan, masukan, pembelajaran yang sama-sama terus kami harapkan untuk sama-sama dibimbing, khususnya kepada kami Las Wasol demi perbaikan dari lembaga Amil Zakat ini ke depannya. Untuk itu saya Muhammad Fawas Nasution selaku moderator yang memandu kegiatan kita pada hari ini. Sebelum mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan tutur kata yang kurang berkenan di hati ayahanda semuanya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.